olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight, strategi, iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Angkut dagangan sabrek, siap. Angkut panen setrek, ndak siap. Nyeri otot, gosok balsem otot geliga. Otot siap, hasilnya mantap. Seminggu banyak kerjaan, bikin pegel badan-badan. Waktunya GPU. Gosok, pijat, urut. Bang happy kan? Yahoo! Formula E Shanghai E-Prix 2025. 22 pembalap top dunia bersaing jadi yang tercepat di Shanghai International Circuit. Mampukah Antonio Felix da Costa kembali juara? Formula E Shanghai E-Prix 2025. Kualifikasi Sabtu 31 Mei pukul setengah 10 malam. Race pukul setengah 12 malam. Hanya di iNews Premium Sports. Kuku Bima dengan ginseng royal jelly plus multivitamin. Ayo ke Flores, tempat lahirnya Pancasila. Kuku Bima Rosso. Hidup sehat harus seimbang. Gaya hidup tak seimbang seperti stres, kopi, makan pedas, membuat asam tubuh berlebih. Cairan asam ini mewakili gaya hidup kita. Pristin 8,6 Plus bantu menetralkannya. Dengan pH tinggi, teknologi Jepang menghasilkan mikromolekul yang cepat diserap tubuh. Yuk minum Pristin 8,6 Plus setiap hari. Seimbangkan hidup Dengan Pristin 8,6 Plus. Di bulan ini, Vision Plus punya banyak tontonan yang spektakuler. Mulai dari final Liga Champions dan Europa League, lanjutan La Liga dan Bundesliga, Formula One, MotoGP sampai dengan tenis French Open. Ngaku sports banget. Streaming ini tuh mulai dari 36.000. Pemenang umroh kapal api Wawan dari Jakarta. Kamu bisa menang umroh seperti Wawan. Caranya, kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Yuk ikutan, insya Allah bisa umroh. iNews Files malam ini pukul 8 di iNews. I'm ambitious. I'm extra joss. Ultimate. I am you. Tidak dianjurkan untuk yang tak punya mimpi. Pemirsa masih di iNews yang bersama saya Rosalyn Chiu. Pemirsa, kita ke informasi di hari terakhir kunjungannya ke Indonesia. Presiden Prancis Emmanuel Macron makan siang bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Akademi Militer Magelang. Macron mengucapkan terima kasih dalam bahasa Indonesia dan mengunjungi laboratorium bahasa Prancis milik TNI. Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istri Brigitte Macron tiba di Bandara Internasional Yogyakarta Kamis siang. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menyambut keduanya. Sementara Presiden Prabowo Subianto telah menunggu kedatangan Macron di ruang VVIP bandara. Rombongan Presiden Macron bersama Presiden Prabowo kemudian menuju ke Akademi Militer Magelang menggunakan helikopter kepresidenan. Tidak lama berselang, Prabowo menyupiri Macron menuju Gedung Geraha Utama Akmil menggunakan maung. Kedatangan keduanya disambut meriah para pelajar. Tiba di Gedung Geraha Utama Akmil, Macron sempat berkeliling untuk melihat-lihat si isi gedung. Kemudian Presiden Prabowo dan Presiden Macron menikmati makan siang bersama dengan taruna dan taruni Akademi Militer Magelang.
Prabowo dan Macron duduk di kursi kehormatan di tengah para taruna dan taruni. Momen menarik terjadi saat makan bersama, di mana Presiden Macron sempat berbicara bahasa Indonesia. Ia mengucapkan terima kasih kepada anggota TNI yang belajar bahasa Prancis. Macron mengunggah momen ini di akun Instagram pribadinya. Selamat kepada semua anggota TNI yang belajar bahasa Prancis. Dalam kunjungannya ke Akmil Magelang, Presiden Macron juga meninjau laboratorium bahasa Prancis milik TNI. Laboratorium bahasa ini merupakan tempat kursus bahasa Prancis yang diikuti 104 peserta. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi situs bersejarah Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Keduanya menaiki undakan candi dan menyalami para biksu, sembari menyampaikan kekaguman pada keindahan Borobudur. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. Yang merupakan mahakarya Macron dan istrinya, Brigitte Macron, berkeliling situs bersejarah yang masuk dalam warisan budaya dunia ini. Macron dan Prabowo juga menaiki undakan candi hingga ke puncak. Mereka juga menyapa para biksu yang menunggu di pelataran candi. Prabowo menyebut kunjungan ke Candi Borobudur sebagai sebuah kehormatan dan penghargaan atas warisan budaya Indonesia. Ini adalah suatu kehormatan besar. Kami menerima kunjungan yang mulia di situs bersejarah ini, yang merupakan mahakarya peradaban dan oleh UNESCO ditetapkan sebagai warisan budaya dunia yang kaya akan sejarah dan makna spiritual. Indonesia sebagai bangsa yang mempunyai filosofi dasar negara adalah Pancasila, menghormati semua agama dan semua kepercayaan, dan adalah kehormatan bagi saya sebagai Presiden Republik Indonesia untuk hari ini menemani sahabat saya, Presiden Republik Prancis. Indonesia dan Prancis adalah dua bangsa yang besar yang memiliki sejarah yang panjang, budaya yang mengakar kuat, dan peradaban juga yang panjang. Kami juga memiliki semangat yang sama, nilai-nilai kemanusiaan yang sama. Kehormatan bagi saya sebagai Presiden. Macron mengungkap Candi Borobudur menjadi saksi dari semangat kemitraan kedua negara karena Borobudur telah didaftarkan di UNESCO yang menjadi salah satu warisan dunia. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima tanda jasa penghargaan kehormatan tertinggi dari pemerintah Prancis. Momen penyematan tanda jasa itu dilakukan dalam upacara penyambutan Macron di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengikuti upacara penyambutan militer di lapangan Pancasila. Keduanya kemudian melakukan inspeksi pasukan menggunakan kendaraan taktis maung. Kemudian dilanjutkan dengan penyematan tanda jasa kehormatan Grand Cross of the Legion of Honor dari pemerintah Prancis. Penganugerahan tanda jasa dari pemerintah Republik Prancis, penghargaan kehormatan tertinggi, Grand Cross of the Legion of Honor. Tanda jasa kehormatan disematkan kepada Prabowo oleh salah satu delegasi dari Prancis di hadapan Presiden Macron jelang berakhirnya upacara penyambutan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada Kamis pagi.
Monsieur le Président de la République d'Indonésie, Prabowo Subianto. Penghargaan ini merupakan bentuk penghargaan tertinggi di negara Prancis bagi sosok militer atau sipil yang memberikan kontribusi penting bagi negara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kunjungan Presiden Emmanuel Macron ke Indonesia, salah satu yang menarik perhatian adalah kehadiran ibu negara Prancis yaitu Brigitte Macron. Di balik penampilannya yang elegan, siapakah sosok Brigitte sesungguhnya? Berikut informasi untuk Anda. Video ini viral di media sosial dan membuat sosok Brigitte Macron menjadi perhatian warganet bahkan sebelum kunjungannya ke Indonesia. Sosok Brigitte memang kerap menjadi perbincangan karena usianya yang terpaut jauh dengan Presiden ke-8 era Republik Prancis itu. Wanita dengan nama lengkap Brigitte Marie-Claude Macron lahir di Amiens, Prancis pada 13 April 1953. Perbedaan usianya dengan Emmanuel mencapai 25 tahun. Pertemuan keduanya pertama kali terjadi pada saat Macron berumur 15 tahun. Saat itu Brigitte masih berkarir sebagai guru sastra dan bahasa Latin, di mana Macron merupakan muridnya. Cinta mereka yang kontroversial terus berlanjut, hingga keduanya menikah di tahun 2007, usai Brigitte bercerai dari suami pertamanya, André Louis Augier. Dengan usia yang jauh lebih dewasa dari Macron, membuat Brigitte aktif menjadi penasihat Macron, baik dalam berkarir politik maupun kehidupan pribadi. Setia mendampingi sang suami, First Lady dari negara dengan ibu kota mode dunia ini pun kerap tampil dengan gaya yang modis, elegan, dan très chic. Pemirsa, umur tidak menjadi batasan bagi seseorang untuk menjalankan ibadah haji. Hal ini terbukti dari salah satu jemaah asal Pamekasan, Jawa Timur yang berusia 104 tahun. Inilah Marhamah, jemaah calon haji tertua embarkasi Surabaya berusia 104 tahun, asal Pamekasan, Madura, Jawa Timur, tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya. Marhamah tiba di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, didampingi anak ke-8-nya, Ayamah. Meskipun sudah berusia 104 tahun, namun fisiknya masih terlihat sehat dan bugar. Wanita kelahiran tahun 1921 ini nantinya akan menjalani rangkaian ibadah dengan pendampingan dan tanpa kursi roda. Ya, didampingi, tapi tidak pakai kursi roda. Alhamdulillah sehat. Yang tertua asal dari Pamekasan, kloter 95. Usianya? Usianya 104. Ini sejauh ini yang menjadi yang tertua yang diberangkatkan embarkasi Surabaya ini, Pak? Untuk periode saat ini. Jawa Timur, Pak? Jawa Timur. Pasalnya pola hidup dan makan makanan sehat menjadi kunci kesehatan Marhamah agar tetap sehat dan bugar serta berumur panjang. Usai penantian panjangnya, Marhamah akan segera menunaikan rukun Islam yang kelima melalui Bandara Internasional Juanda. Dari Surabaya, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Agama menghimbau jemaah calon haji Indonesia membatasi aktivitas fisik berat, termasuk mengurangi pelaksanaan umroh sunnah berulang jelang puncak ibadah haji. Hal itu dikarenakan kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Menjelang puncak haji, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan imbauan penting kepada seluruh calon jemaah haji Indonesia dengan membatasi kegiatan yang berpotensi menguras tenaga.
Hal ini ditekankan karena kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Dengan suhu ekstrim yang mengintai, persiapan fisik dan mental menjadi kunci utama kelancaran ibadah haji tahun ini untuk mencegah resiko heat stroke atau serangan panas yang berakibat fatal. Ditegaskan juga bahwa cuaca sangat ekstrim ya. Suhu di Saudi Arabia, di Mekah sekarang ini sekitar 50 derajat Celcius. Jadi ini satu persoalan tersendiri bagi kita orang Indonesia ya. Kemudian juga dihimbau untuk melakukan penyesuaian diri dengan cuaca tersebut, misalnya seperti yang telah diumumkan oleh panitia-panitia kita, dihimbau terus-menerus agar selalu memelihara cairan tubuh ya, minum lebih banyak dan memelihara saving energi karena ini kan belum hari hanya ya. Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia kirim Amirul Hajj yang bertugas memimpin ibadah haji jemaah Indonesia di Arab Saudi dan sebanyak 482 kloter jemaah haji asal Indonesia sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Iriansyah Wahyudi, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bandara Taif, Arab Saudi untuk pertama kalinya menerima jemaah haji khusus Indonesia. Sebanyak 14 jemaah haji khusus dari Indonesia tiba di Bandara Taif, Arab Saudi, Rabu waktu Arab Saudi. Sebanyak 44 jemaah haji khusus Indonesia berasal dari 3 biro perjalanan haji khusus tiba di Bandara Taif, Arab Saudi. Petugas haji pun memastikan proses penyelenggaraan ibadah haji khusus berjalan dengan baik. Ini merupakan kedatangan perdana jemaah haji khusus melalui Bandara Taif untuk musim haji tahun ini agar memberikan jalur yang lebih efisien menuju Mekah. Dengan mendarat di Bandara Taif, jemaah lebih dimudahkan untuk mengenakan ihram dan mikot di Kornul Manazil. Hal itu berbeda dengan jemaah yang mendarat di Bandara Jeddah yang mewajibkan penggunaan ihram sedari embarkasi. Hingga Rabu waktu Arab Saudi, total jemaah haji khusus yang mendarat di Arab Saudi berjumlah 10.654 orang. Sebelumnya, mereka datang melalui 2 bandara berbeda, yakni Jeddah dan Madinah. Dari Taif, Arab Saudi, Ramdhani melaporkan. Pemirsa, air minum penting membantu tubuh menjaga keseimbangan cairan dan mencegah masalah kesehatan. Bagi Anda warga Jakarta, kini tidak perlu khawatir kehausan saat berpergian, karena kini tersebar sejumlah titik layanan air siap minum gratis. Perumda Air Minum Jaya atau Pamjaya meluncurkan penggunaan alat pemurnian air atau water purifier Pamjaya yang tersebar di beberapa lokasi, salah satunya di Taman Hutan Kota Tebet. Water purifier Pamjaya bertujuan untuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan atau Social Development Goals dan ramah lingkungan. Alat ini dilengkapi dengan teknologi pemurnian seperti reverse osmosis dan UV, mampu menghilangkan hingga 99,9% zat berbahaya, termasuk bakteri, virus, hingga kimia lainnya, sehingga aman dikonsumsi masyarakat. Baru sih, karena kan emang sering kesini, terus kayak ngeliat orang ngisi minum, jadi kayak pengen ngisi minum di sini aja. Oke, gimana ini tadi rasanya? Tadi ambil air apa nih? Air yang dingin, enak sih, seger gitu rasanya, kayak ada manis-manisnya gitu, enak. Kemudian diimplementasikannya juga gampang? Iya, gampang, tadi tinggal pencet langsung keluar, kayak nggak ribet-ribet gitu loh. Kemudian harapannya mungkin Kak depannya? Ya harapannya lebih banyak aja sih yang kayak isi-isi gini, karena kan mengurangi limbah plastik juga. Kita bawa tumbler tuh tinggal ngisi-ngisi aja. Udah tahu sebelumnya. Karena kita sering kesini olahraga, betul. Kayak gimana Bu? Tadi ngisi air apa sih Bu? Ngisi air panas, air anget. Rasanya gimana Bu? Ya enak sih. Jadi kita juga nggak perlu beli air di luar, kita cukup bawa tumbler dari rumah aja, tinggal isi ulang. Oke, lebih efisien. Terus penggunaannya tadi juga gampang apa susah nih Bu? Gampang sih, tinggal ditekan doang, kan udah ada tulisannya, udah ada perintahnya juga.
Kedepannya, peluncuran water purifier PAM Jaya diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk beralih dari konsumsi air galon dan botol plastik sekali pakai untuk mengurangi polusi plastik dan menjaga kelestarian bumi. Pemirsa, kalau misalnya habis olahraga capek banget ya, pasti butuh air mineral. Nah, kalau kalian lagi di Taman Hutan Kota Tebet, bisa banget untuk mengunjungi water purifier dari PAM Jaya. Karena di sini pilihan airnya juga banyak. Ada air dingin, kemudian juga ada air normal dan juga ada air panas. Tentunya ya harus bawa tumbler untuk mengurangi efisiensi limbah. Dari Jakarta, Ilham Alia, Sutrisno iNews melaporkan. Minum dulu. Pemirsa, dalam sehari 2 polisi di Papua menjadi korban kekerasan. Salah satunya dialami oleh anggota Polres Yahukimo yang dibacok orang tak dikenal di RSUD dekat Yahukimo, Papua Pegunungan. Jangan kemana-mana pemirsa, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini.